Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elhon dengan NIM 21073053, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Departemen Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan dan mempresentasikan tentang konsep dan proses administrasi pendidikan atau PTK dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bahan kajian yaitu konsep dasar administrasi PTK, proses administrasi PTK, A. Perencanaan atau pengadaan seleksi penempatan, B. Pelaksanaan atau orientasi pembinaan dan pengembangan kesejahteraan, gaji, tunjangan, cuti, penghargaan, kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pensiun. Selanjutnya, konsep dasar administrasi PTK. Administrasi adalah suatu kajian atau kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Pendidik adalah orang yang memiliki kualifikasi akademik dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah orang-orang yang memiliki wawasan pendidikan dan terlibat dalam tugas penyelenggaraan pendidikan, yaitu para guru, dosen sebagai pemegang peran utama, manajer atau administrator, para supervisor, dan para pegawai yang perlu dibina agar bekerja secara lebih baik dengan masyarakat. Selanjutnya, konsep dasar administrasi pendidikan PTK. Administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan atau PTK adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan. Dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Proses administrasi PTK dimulai dengan pengadaan tenaga kependidikan seperti seleksi, selanjutnya penempatan, dan orientasi. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih tepat dan lebih baik. Seorang pendidik dan tenaga kependidikan untuk kesejahteraan hidupnya berhak menerima gaji, tunjangan, dan penghargaan atas apa yang telah ia lakukan. Ada masa di mana seorang pendidik dan tenaga kependidikan diperbolehkan tidak masuk kerja atau beberapa hari karena sakit, melahirkan, dan dalam masa belajar, dan lain-lain. Selanjutnya, proses administrasi PTK. Yang pertama itu perencanaan. Yang kedua, pengadaan, dan yang ketiga, seleksi. Pengadaan ialah tenaga personil. Pengadaan tenaga personil ada proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongannya sudah suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru. Juga disebabkan oleh adanya personil lembaga yang berhenti. Seleksi, melakukan seleksi atau personal reference atau employment
yang dapat dilakukan melalui dokumen-dokumen atau berkas-berkas lamaran yang masuk dan dapat pula dilakukan melalui kontak-kontak komunikasi lainnya. Selanjutnya penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran. Tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan atau kerjakan dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan, kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. B. Yaitu pelaksanaan. Adapun pelaksanaan itu yaitu orientasi dan pembinaan atau pengembangan. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Tujuan agar seorang itu secepatnya dapat menyesuaikan diri terhadap orang-orang atau tenaga kependidikan lainnya atau para peserta didik. Falsafah, maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang mendasari pelaksanaan pekerjaan, kebiasaan, usaha-usaha pembaruan yang berlangsung dan kesempatan-kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam profesi atau karir di masa yang akan datang. Selanjutnya pembinaan atau pengembangan. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendaya gunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan atau sekolah. Kesejahteraan PTK. Yang pertama itu gaji dan yang kedua tunjangan. Gaji di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tunjangan. Tenaga kependidikan adalah orang-orang yang memiliki wawasan pendidikan dan terlibat dalam tugas penyelenggaraan pendidikan, yaitu para guru dosen sebagai pemegang peran utama, manajer administrator, para supervisor, dan para pegawai yang perlu dibina agar bekerja secara lebih baik dengan masyarakat. Penghargaan dan cuti. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Selanjutnya cuti. Cuti termasuk salah satu hak yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan, di mana cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti memiliki beberapa jenis yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena hal yang penting. Kenaikan pangkat PTK dan pensiun dan pemberhentian tenaga pendidik. Setiap personil berhak memperoleh kenaikan pangkat apabila telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk kenaikan pangkat itu. Pensiun. Pendidikan pensiun merupakan hak tenaga pendidik dan kependidikan. Fungsi MSDM ini berkaitan dengan merumuskan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang memberikan kejelasan pedoman bagi pemenuhan hak pensiun. Sekian sedikit dari penjelasan saya tentang persentase dari materi administrasi dan supervisi pendidikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan dari perbuatan dan perkataan saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.